Testing 1 2 3 testing. Siap Om Yono. Om Tanto. Oke. Selamat malam. Malam Om. Malam Diwan Didike. Malam Om Yono. Siapa lagi tuh? Mana yang lain nih? Wah, bisa dipanggil nih. APRS udah beres Om? Udah lewat. Om Joko, TJ. Apa kabar? Join ke BIMTEK. Oke, siapa lagi nih? Ada Hafid. Apa kabar? Apa kabar Om? Kabar baik. Gimana Om Joko? Udah beres itu? Ya, UISS-nya? belum sempat buka Om Yono. Oh, belum sempat ya. Ya nantilah, nanti habis BIMTEK kita. Ya, nanti baru dipelajarin dulu. Ya, itu salah satu komportnya yang dipakai itu. Ya. Oh iya, itu RTS-nya mungkin. Mungkin Om lupa RTS-nya. Oh, masih pada APRS. Ini session ID. Ini kalau ngopi session ID-nya kemana ya? Apa pakai invite? Saya up aja ya Om di grup. Coba yang bisa copy session ID-nya tuh kayaknya Om Ray mau join tapi lewat HP. Oke. Oke. Dari HP juga bisa kan si Om Ray itu? Bisa. Asal session ID-nya. Oke, udah tambah banyak nih. Ada Om Zul, Papa 5 Golf, ada Om Hambali, Om Hendy. Ini yang gelap, Honor 9 Lite itu siapa ya? Kok gelap banget? Itu belakangnya antena apa tuh? Itu dari NAN area Om. Oh, non area. Iya Om. Lagi ngetes mic-nya dia bingung. Oh, oke. Bagus suaranya tuh. Ini berarti dari barat sampai timur ada nih. Ada Papa 5 Golf di barat. Jadi timur ada call area 9. Siapa lagi? Oke. Apa kita mulai aja nih atau nunggu dulu nih? Siapa lagi?
Oke. Saya mau buka filenya dulu untuk persiapan. Tadi oke, udah bisa dibaca ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Jadi, kita sharing mana dia? Share screen. Nah, di full screen dulu, terus di share. Sorry. Oh, udah. Share screen, oke. Share screen. Hah? Yang Volume ini. mic nggak bisa naik. Share. Oke, kita mulai. Ini saya udah mulai share screen. Bisa kelihatan enggak? APRS, basic APRS 102. Alah, Ya, Om. volume mic nggak bisa naik. Kelihatan Om. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan Om. Jadi kita mulai yang kemarin tuh introduction. Nah, ini yang sekarang dasarnya, basicnya. Nanti 2 hari lagi kita lanjut dengan setup di laptop atau di komputer. Nah, coba tolong di mute dulu. Yang masih on tolong di mute. Karena balik suara ini. Oke, jadi masih ada tuh yang belum di mute. Udah ya? 1, 2, 3. Oh, masih. Om Mafid udah di mute. Oh, yang ini nih. Honor Light. Siapa? Om siapa nih? Tolong di mute. Alah, itu saya, Om Yono. Iya, Om tolong. Tolong di mute. Udah. 1, 2. Oh, sip. Oke. Jadi perkenalan, saya Suryono Adi Sumarta, Yankee Delta Zero November X-ray, atau call sign Amerikanya N5SNN. Emailnya wadi0nx6@gmail.com. Nah, sekarang ini kok nggak jalan mouse-nya. Waduh. Bentar ya. Nah, jadi kemarin kita udah mulai APRS itu adalah Automatic Packet Reporting System. Jadi ini paket radio sebenarnya. Tetapi paket radio yang unconnected mode. Jadi kalau zaman dulu, paket radio itu connected mode. Dia harus koneksi, baru bisa mengirim data. Kalau yang ini enggak.
Dia ngirim data aja otomatis. Jadi kayak seperti kemarin saya bilang, ini dia one to many, tanpa tujuan tertentu. Cuma teriak aja kayak tukang bakso gitu. Dia jalan masuk kampung, dia teriak, bakso, bakso, bakso. Nanti mungkin ada yang manggil, tapi dia ngomongnya one to many, banyak yang dengar gitu. Nah, karena dia one to many, ini dia ringan. Jadi semua orang bisa dengar. Nah, gitu. Jadi networknya ringan, tidak perlu pakai koneksi. Kalau connected mode, itu harus selalu ada keep alive. Jadi paketnya bolak-balik hanya untuk keep alive. Ini mudah dibuat dan ini APRS itu ada trademarknya oleh Pak Bob Bruninga, WB4 APR. Ini sudah dimulai 25 tahun lalu. Jadi ini sebenarnya udah lama. Nah, aplikasinya seperti yang 2 hari lalu itu adalah untuk pengiriman posisi stasiun tetap atau stasiun bergerak. Waktu itu sudah ada contoh konvoi antar kota, yaitu API Patimura atau para pelari maraton di Bali, atau penjejakan balon udara, atau untuk mengirimkan berita misalnya berita singkat tentang kemacetan jalan, atau kayak yang sekarang dari satelit untuk stay at home lawan corona, itu kan pesan singkatnya kayak SMS lah. Atau untuk telemetri itu adalah pengiriman data tinggi air, tegangan baterai dan sebagainya. Atau stasiun cuaca amatir, itu aplikasinya. Ini ada beberapa contoh. Waktu itu penjagaan di Bandung, YC1LZ, waktu itu masih Om Gun. Ini di Jakarta, waktu saya ini jalan waktu itu kelihatan ada Gelora Senayan. Ini ada stasiun cuaca, APRS semua, atau gempa bumi. Gempa bumi juga bisa ditunjukkan di APRS. Nah, sekarang cara menjejaknya ada 2. Lokal, yaitu dengan radio. Jadi kita punya laptop sama radio, kita bisa menjejaki teman-teman yang sedang bergerak. Atau kalau tanpa RF, tanpa radio, kita bisa ke web. Bisa aprs.i, aprsworld.net, atau findyou, atau db0inf.de. Kalau kita tidak punya radio. Nah, sekarang cara kerjanya. Jadi, cara kerjanya itu modenya radio paket. Jadi TNC kalau dulu masih pernah main paket radio dan punya misalnya KPC2, KPC3 atau Kantronic atau Tiny Track dan sebagainya, itu bisa dipakai. Nah, unconnected packet itu adalah satu paket berukuran kecil untuk mengurangi congestion. Jadi paket itu adalah di dalam atau pembungkusnya data itu ada tujuan dan ada pengirim. Jadi ada tujuan, ada pengirim. Ada call sign tujuan, ada call sign pengirim, di dalamnya itu ada informasi, yaitu dibungkus dalam paket. Yang informasinya itu bisa posisi, bisa pesan singkat, bisa keadaan cuaca, dan sebagainya. Nah, semua bisa mendengar. Tolong itu dia di mute dulu tolong. Nah, bagusnya lagi APRS adalah kita tidak perlu mengetahui susunan jaringan. Kita nggak perlu mengetahui susunan jaringan. Kalau masih ingat dulu waktu masih radio paket, kita tuh mesti tahu call sign-nya. Call sign yang dituju, call sign-nya lewat siapa. Gitu. Nah, setiap stasiun APRS akan membantu mengulang kirim, namanya digipiting. Dia mengulang kirim. Jadi seolah kayak repeater. Nah, kemudian ada stasiun APRS yang memasukkan ke internet, yaitu namanya gateway atau iGate. Jadi itu cara kerjanya. Ada DRF, ada yang bisa memancar ulang, yang namanya digipeater, dia melakukan digipiting, dan ada yang bisa masuk ke gateway ke internet supaya bisa dilihat di internet. Jadi di aprs.fi dan sebagainya.
Nah, sekarang komponennya. Komponennya adalah kita perlu klien. Kliennya itu komputer atau tracker. Nah, komputer itu pakai software. Nanti kita akan lihat dan 2 hari lagi kita akan belajar setup di komputer atau di laptop. Ada yang namanya tracker. Tracker itu adalah dia hanya memancar posisi saja. Simple sekali. Jadi bentuknya itu contohnya seperti ini. Ini tinggal dipasang di HT dan dia akan memancarkan posisi kita kalau jalan kaki atau kita sedang bergerak di mobil. Ada yang namanya anti-tracker. Anti-tracker itu yang bisa menjejaki tracker tanpa komputer. Jadi tanpa komputer di GPS kita bisa melihat adanya pergerakan. Nah, selain itu, selain komputer atau tracker, kita perlu TNC. TNC itu singkatan dari Terminal Node Controller. Ini dari zamannya radio paket atau pakai sound card. Zaman sekarang kita pakai sound card. Sound card-nya bisa internal di komputer atau di USB. Nah, kemudian komponen ketiga itu GPS itu untuk posisinya, sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang terkini. Tak kirimi slide wae. Posisinya itu harus dalam format yang standar. Balik kan butuh komputer. Nah, ini Mas siapa yang masih itu? Oh, itu kan Oh, data kan. siapa itu? Orang voice ya. Password 3 EFTO. Coba Gawe tolong yang di, buka laptop itu tak. siapa yang masih on tuh? Tolong di mute. Nah, untuk GPS-nya formatnya itu harus format yang standar yaitu format NMEA. Nah, kemudian radio. Radio itu frekuensinya di terestrial tuh di 144.39 MHz atau disebutnya 439. Nah, frekuensi 439 ini standar untuk Indonesia, standar untuk Malaysia, dan juga di Amerika. Di Thailand tidak, di Eropa tidak. Jadi kalau mau pakai APRS mesti lihat-lihat frekuensi berapa di sana. Nah, untuk satelit itu standarnya adalah 145.825 MHz. Pada umumnya satelit itu frekuensinya di frekuensi itu. 145.825. Nah, sekarang software-nya. Software-nya ada banyak. Ada banyak software-nya. Tapi nanti kita akan pakai yang di bawah, yang UISS atau APRS AS32. Nanti yang lain silakan belajar sendiri, tapi 2 hari lagi kita akan belajar menginstal UISS. Kemudian hardware-nya ada macam-macam, ada TNC, misalnya Pacom, Tiny-Track, Hemhut, ada Kantronics. Mungkin teman-teman masih ada yang punya di Kantronics KPC3, 9628, dan sebagainya. Atau Kenwood, D7, atau OpenTracker. Banyak teman-teman yang menggunakan OpenTracker ini. Atau TigerTrack. Ini beberapa hardware. Nah, tadi kita melihat contoh-contohnya. Sekarang kita melihat setup-nya, jenisnya. Jenisnya itu ada 3. Ada yang bisa kirim dan terima, artinya dia bisa RX dan TX, TX dan RX, jadi ya, kirim dan terima. Itu stasiun APRS yang umum. Rata-rata bisa kirim dan terima. Bisa melihat dan bisa dilihat. Kita bisa melihat stasiun yang lain dan kita bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, termasuk di internet. Nah, untuk itu perlu TNC atau perlu sound card dan perlu komputer. Nah, komputer itu bisa aja laptop atau HP. Sekarang HP juga udah bisa. Nah, kemudian ada yang kirim saja. Dia hanya memancarkan posisi, contohnya dipasang di pelari maraton yang terdepan, misalnya, untuk melihat posisi pelari terdepan. Contohnya di UNFCCC yang dulu di Bali. Atau yang tim SAR, dipasang di tim SAR. Dia hanya kirim posisi aja. Dia tidak perlu komputer, dan ini namanya tracker. Contohnya tadi, kayak saya contohin tadi, pakai seperti ini, dengan GPS dan radio dengan HT, sudah, dia memancar posisi saja. Dia nggak mendengar, dia hanya pancar.
Nah, kemudian ada yang terima saja. Terima saja, dia bisa melihat. Contohnya mengamati posisi pelari maraton atau posko SAR untuk melihat posisi-posisi mobil ambulans ada di mana. Mobil ambulansnya dipasangi tracker. Nah, kantornya, poskonya, dia hanya terima saja. Dia nggak perlu kirim posisi. Toh, poskonya nggak bergerak. Namanya anti-tracker. Jadi, sifat instrumennya ada yang bisa bergerak, mobil atau motor, ada pejalan kaki atau balon udara, ada yang diam, contohnya rumah kita atau stasiun lokal, ada stasiun cuaca, ada internet gateway. Gabungannya sekarang adalah ini gabungannya. Stasiun diam misalnya di rumah, saya bisa pakai laptop, bisa kirim terima. Atau stasiun diam itu bisa aja terima saja. Dia cuman monitor aja di RF, siapa yang bergerak. Nah, itu stasiun diam. Nah, stasiun bergerak tuh bisa kirim terima, misalnya laptopnya kita taruh di mobil, jadi sambil bergerak kita juga bisa melihat posisi teman yang lain, atau dia kirim saja menggunakan tracker. Ini yang umum dilakukan teman-teman di Indonesia. Nah, stasiun cuaca. Stasiun cuaca itu pasti hanya kirim saja. Stasiun cuaca dia hanya ngirim kondisi atau kondisi cuaca. Dia nggak dengar, dia hanya kirim. Untuk internet gateway, dia terima saja. Internet gateway dia terima saja dari RF. Tapi kadang-kadang ada internet gateway yang bisa terima dan kirim. Dia bisa memancarkan pesan, kayak memancarkan beacon. Atau paket dari orang lain yang untuk dipancar ulang di kota lain. Jadi kayak misalnya voice IP, tapi VoIP, tapi ini APRS. Nah, ini gabungannya ya. Nah, saya berhenti dulu sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada Om Yono. Nah, silakan. Ini Om Jopi nih, ahlinya. Om Yono, ada stasiun cuaca, misalnya kita pakai agregat data tuh. Agregat data yang WS1 kalau nggak salah. Ya, ADS WS1, betul. Nah, itu kan ada outnya gitu, jadi bisa dikembalikan masuk ke dalam radio. Jadi dia selain bisa cuma kirim, dia juga bisa terima. Apa benar gitu? Misalnya saya pernah lihat ada belakangnya. ADS W1 itu dia mancar di RF. Dia tidak bisa di GPTing. Nah, yang perlu Om Jopi perlu apa nih? Mau dimasukkan di internet? Atau gimana? Nah, Om, jadi kan misalnya kan tuh WAS SPR yang saya pasang di Pulau Saporo itu kan ada weather station. Ya. Nah, di sana itu dia kalau menurut yang Om bilang ini kan dia cuma kirim aja. Padahal dengan jarak IGET saya yang di kampus kan 42 sampai 50 km tuh. Nah, andai kan ada orang di Pulau Banda yang jalan ke Pulau Banda, itu kan dia bisa, kalau bisa difungsikan stasiun cuaca itu untuk juga menerima, kan lebih baik gitu Om. Karena saya lihat di port WX1-nya itu ada untuk masukin. Pertanyaan bagus tuh Om Jopi. Tapi setahu saya ADS-W1 itu hanya one way. Dia tidak ada decodernya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya cek. Ya Om, nanti malam saya baca manualnya lagi. Kita cek. Kalau perlu ya kita bikinin aja agit di sana, di pulau apa itu, Pulau Banda itu. Pakai Raspberry Pi. Gitu. Jadi tambahan. Ya, tambahan selain jadi radionya pakai radio apa? Kan tinggal colok ke Raspberry Pi. Ya.
Ya, nanti saya cek, Om. Itu saya baca manual lagi. Sip, itu bagus tuh idenya. Kalau bisa terima juga. Ada Oke. lagi pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang format paket APRS. Ada 4 format. Ada 4 format data. Ya, jadi kan tadi saya udah bilang mereka pakai APRS itu menggunakan paket radio ya. Jadi paket ada datanya dibungkus, kemudian ada call sign to sama call sign from. Nah, di dalamnya formatnya ini. Ada GPS NMEA string. Jadi data GPS-nya betul-betul dikirim aja, nggak diformat. Nah, itu KPC 3 bisa melakukannya, tapi sayangnya paketnya jadi panjang, jadi boros bandwidth. Ini dulu sebelum APRS. Nah, terus ada APRS yang menggunakan satu konsensus, jadi data GPS-nya itu di-parsing, dipotong, sehingga menjadi pendek atau singkat, sehingga risiko datanya terpotong atau corrupted menjadi lebih kecil. Kemudian ada versi yang dikompres, namanya compressed. Compressed itu bisa sangat pendek, bisa high resolution, tapi tidak semua piranti bisa decode. Nah, jadi kita mesti hati-hati yang kompresnya. Ada juga MIC-E compress format. Itu dipakai di Kenwood, D7, D72, 74, 700, 710, dan beberapa tracker. Ini sangat pendek, tapi tidak high resolution. Jadi data koordinatnya dipotong, namanya truncated, sehingga tidak high resolution. Jadi udah meleset, udah akurasinya udah kurang. Tapi pendek. Nah, itu dia. Oke, ini formatnya. Kita biasa menggunakan yang kedua, APRS format aja itu. MIC-E itu kalau misalnya kita baca, kok nggak kebaca di layar screen. Nah, itu bisa pakai MIC-E dia. Nah, sekarang setupnya. Setupnya tadi saya bilang ada to, ada from call sign. Nah, call sign-nya yang from adalah call sign Anda, call sign umum sekalian, plus SSID. SSID-nya adalah Secondary Station ID. SSID-nya itu opsional. Gunanya kalau kita punya lebih dari satu station. Nah, SSID misalnya D7 untuk mobile atau HT atau Kenwood atau D7, 72, 74, D700 itu pakai D7. D8 untuk HT juga atau untuk Kenwood VX8. D9 juga mobil, D11 untuk balon. Itu satu. Yang kedua adalah setupnya adalah path. Path-nya itu adalah untuk kita berapa kali digipit. Kalau stasiun kita statik, tidak bergerak, misalnya rumah, gunakan wide 2-1. Kalau mobile, gunakan wide 2-2. 2-2 itu artinya bisa 2 kali digipit oleh stasiun yang berbeda. Nah, di bawah itu ada standar lama pakai relay atau trace, itu jangan dipakai. Tapi ada beberapa dokumen masih ada. Nah, radio jangan lupa simplex di 144.39. Oke. Nah, sekarang contohnya untuk setup rumah, komputer pakai antena luar, pakai TNC atau sound card. Nah, software-nya bisa macam-macam. Nanti 2 hari lagi kita akan belajar install UISS. Path-nya jangan lupa wide 2-1. Nah, opsional, kalian bisa buka link ke internet. Jadi selain laptopnya connect ke radio, juga bisa connect ke internet. Kalau connect ke internet, komputer kita yang di rumah akan menjadi juga gateway. Karena dia begitu dia dengar, dia masukkan ke internet juga. Jadi kita bisa menjadi gateway. Untuk setup bergerak, misalnya contohnya mobil, motor, itu menggunakan radio mobile pakai APRS tracker. Atau TNC, perlu GPS dan antena luar. Path-nya adalah wide 2-2. Jadi dibolehkan 2 kali digi sebelum masuk iGate. Contohnya begini.
Contohnya adalah sewaktu saya jalan dari Jakarta ke Bandung. Di gateway Jakarta tidak bisa dengar lagi karena mobil saya sudah misalnya di Jalan Tol Cipularang arah Bandung. Nah, di Jupiter yang ada di Gunung Tangkuban Perahu, dia bisa dengar. Nah, dia pancar ulang. Karena di Jupiter itu ada posisi tinggi, jadi terdengar di Jakarta dan masuk di gateway-nya Om Dirgantara atau gateway-nya Om AZ, YB0 AZ. Jadi lupa. Om Wisnu. Nah, ada 2 AG di Jakarta. Atau gateway ketiga yang ada di Banten tuh Om Sony, Wadiwan SCC. Jadi 2 kali DG. Atau misalnya tidak bisa langsung, nah ter-DG oleh Jupiter yang ada di gedung BNI 46 yang miliknya Oda ODJ. Jadi Jupiter di Tangkuban Perahu, kemudian ter-DG lagi oleh BNI 46 di Jakarta Tengah Pusat, kemudian baru masuk ke gateway. Itu maksudnya White 2-2. Nah, sekarang untuk yang pejalan kaki atau pelari atau maraton dan sebagainya adalah radio jinjing, jadi HT, dengan APRS tracker, GPS, dan pathnya sama White 2-2. Nah, untuk weather station atau stasiun cuaca, itu perlu stasiun tetap, perlu komputer, perlu instrumen cuaca, WX station, perlu WX controllernya, boleh pakai link ke internet atau pakai radio. Jadi optional TNC atau GPS. Ini yang lengkap nih. Ini yang lengkap. Jadi GPS masuk ke serial port, ada weather masuk serial port, kemudian ada TNC ke radio ke antena. Tapi nggak semua setupnya seperti ini. Nah, sekarang interval pancaran. Interval pancaran. Ada yang namanya smart beacon. Smart beacon itu adalah jeda pancaran atau interval transmit yang fleksibel. Gunanya gini, kalau kita bergerak dengan semakin cepat, dia akan semakin sering memancar. Kalau belok, akan langsung pancar posisinya. Gunanya untuk stasiun bergerak. Untuk menghindari dia beaconing terus, mancar terus pada posisi yang sama. Kalau kena macet, jadi mengurangi kepadatan frekuensi. Ini namanya smart beacon. Nah, ini contoh-contohnya tracker. Jadi ada jadul ini, Tiny Track, dulu nyolder sendiri, Fox Tracker juga nyolder sendiri. Kalau sekarang udah modelnya SMD, Surface Mounted. Jadi kit-kit ini udah nggak ada. Sekarang langsung suruh beli aja, nggak ada nyolder. Karena komponennya udah nggak ada. IC ini udah nggak ada nih. Jadi masalah. Nah, ini perhatikan nih. Ini gambarnya bisa kelihatan nggak bergerak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Yang ada 2 call sign itu bergerak. Nah, itu namanya anti-tracker. Jadi kita menerima pancaran 2 call sign ini dan ditunjukkan di layar GPS kita. Di layar GPS. Garmin contohnya. Terlihat di layar Garmin kita. Garmin 196 misalnya. Saya dulu pernah pakai Garmin 196, kelihatan teman-teman yang lagi bergerak di Jakarta kelihatan di GPS di mobil. Alatnya seperti ini. Jadi decodernya seperti ini, outputnya ke GPS dan kelihatan dia bergerak stasiunnya tuh. Bergerak. Oke, nah ini anti tracker. Nah, sekarang di Jupiter. Ada yang tanya ya? Sorry. Silakan. Ya Om, mau nanya. Sorry. Silakan. Kembali ke awal Om bicara tentang bahwa APRS itu bentuk data paket yang dikirimkan. Pertanyaannya sederhana aja. Emang datanya itu segede apa sih Om? Berapa byte, berapa kilobyte? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Om nyinggung dalam penjelasannya ada mengenai high resolution. Sepanjang pengetahuan saya, APRS ini adalah yang dikirimkan bentuknya teks. Apakah emang APRS ini mampu mengirimkan data gambar? Itu aja pertanyaannya. Thank you.
Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, panjang paket paling panjang berapa? Paketnya paling panjang 250 bytes. 250, bukan 256, karena masih ada bungkusnya segala. Ada headernya dan ada CRC-nya. 250 bytes. Jadi nggak sampai kilobyte. Nah, yang kedua adalah high resolution itu adalah high resolution terhadap koordinat. High resolution terhadap koordinat. Data GPS yang raw, yang aslinya, yang input kita itu ada derajat, ada menit, ada detik, ada 2 desimal detik. Itu sangat akurat. Nah, oleh APRS itu dipotong menjadi derajat, desimal, menit. Jadi derajat dan menitnya dalam bentuk desimal, nggak ada detik lagi. Nah, high resolution-nya itu adalah dengan mengkompresnya data yang ada detiknya, jadi menit, tadi kan menit kan, derajat, menit, degrees, menit, nah second-nya hilang. Nah, kalau yang dikompres, second-nya itu muncul lagi, bisa dikirim juga. Itu high resolution-nya. Jadi high resolution bukan gambar ya, high resolution posisi sebenarnya. Itu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke, Om Yono. Terima kasih. Sip ya. Oke. Nah, sekarang di Jupiter. Di Jupiter. Tadi ada yang nanya tuh di grup, WhatsApp grup. Nah, di Jupiter itu membantu memperluas pancaran stasiun yang berdaya kecil. Jadi bayangkan para pelari itu kan nggak mungkin bawa rig yang power gede. Jadi dia bawa HT kecil yang misalnya 5 watt. Nah, dipancar ulang oleh ya di Jupiter. Di Jupiter itu dia bisa kirim dan terima. Dia terima dulu terus kirim ulang. Tanpa komputer. Hanya radio plus antena dan ditambah dengan yang TNC, tracker, atau KPC3. KPC3 seperti ini, Om Jopi punya, atau tracker 2, atau yang built-in di dalam radio DR135. Bisa ada built-in. Nah, ini, tracker 2 ini yang ada di satelit 8A2 atau IO86. Seperti ini bentuknya. Yang kita pasang di satelit IO86. Namanya tracker 2. Jadi sebenarnya yang ada APRS di satelit IO86 itu adalah di Jupiter. Betul. Ini. Tapi sudah diganti komponennya. Seperti katanya Om Hasbi, Om Yudi, ada komponen-komponen yang tidak space rated, mereka ganti. Nah, tapi basically seperti ini. Oke. Nah, sekarang APRS in a box. Jadi APRS in a box itu semuanya jadi satu. TNC, APRS, dan GPS jadi satu. Contohnya kayak ini, HT Kenwood D7A, D72 atau D74, dan Yaesu VX8. Nah, ini. Atau radio mobil. Radio mobil ada D700, D710, D720, atau Alimco, DR135TP. Nah, ada juga bentuknya seperti kit seperti ini. Kit seperti ini. Ada yang pocket tracker, udah nggak dibikin lagi, udah obsolete, pocket tracker. Ada micro track seperti ini. Ada Big Red Bee. Nah, Big Red Bee ini masih dijual, masih ada. Ada juga yang AP510 Sciensonic. Lupa saya tulis. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita. Sebelum saya cerita ini, di sini ada pertanyaan nggak tentang peralatan APRS in a box nih, APRS yang tinggal pakai nih? Nggak ada, nggak mampu beli soalnya. Bikin juga bisa sih. Bikin bisa. Ini nanti saya cerita. Ini dulu saya bikin kayak gini nih. Ya. Nah, ini contoh APRS yang terbang. APRS terbang. Jadi ini APRS-nya ada 2 tracker, ada tiny track, ada open tracker, pakai radio 300 mW. GPS-nya Rockwell Jupiter zaman dulu. Pakai baterai lithium. Nah, alat ini, APRS ini yang saya pasang di balon, terbang 97.000 feet. Ini tahun 2005 nih ya. Tahun 2005, sewaktu saya masih
ngajar di Amerika. Jadi ini dia. Ini dia Piranti. Ini semua bikin sendiri. Jadi ini adalah kok jadi lupa ya. Ini GPS-nya nih. Ini GPS jadul kayak gini nih. GPS jadul. Sekarang kecil banget. Kalau ingat itu modul-modul GPS sudah segini. Nah, GPS jadul segede ini. Ini tadi apa tadi? Open Tracker sama Tiny Track. Oke. Nah, ini dia. Ini radionya yang 300 mW. Kemudian ini Tiny Track-nya. Kemudian ini GPS-nya, gede ya. Jadi antenanya masih colok lagi ke sini nih, antenanya nih. Kemudian Open Tracker. Gunanya apa? Supaya kalau satu gagal, dia ada backup. Ada backup. Nah, ini bentuknya jadinya seperti ini nih. Ini baterainya di luar. Nah, pas diterbangin, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini balonnya. Ini parasit. Ini ada muatan lagi. Oh, ini kamera. Ini kamera. Ini ada APRS teman yang lain. Nah, ini gunanya untuk penjejakan. Nah, ini nih. Ini waktu kita menjejaki. Jadi ini di Texas. Ini kota Amarillo. Nah, ini balonnya nih. Balon terbang. Tuh terbang. Ini perbatasan antara Texas dan Oklahoma. Jadi ini udah masuk Oklahoma. Ini mobil saya N5SNND1. Ini balonnya pakai call sign KE5BFH, Bravo Hotel Foxtrot. Ini call sign-nya amatir dari mahasiswa Texas Tech. Kalau kita zoom seperti ini. Nah, ini datanya. Ini saya mau cerita juga sekalian tentang cara membaca paketnya. Cara bakat paketnya. Jadi, ini kita lihat di bawah, ini semua raw data. Ini semua raw data. Kita lihat ini posisi ada 36 derajat utara, 133 menit, 02 west, barat. Nah, ini ada A. A ini adalah altitude, ketinggian dalam feet. Jadi kita lihat sini, 4.000 feet, dia naik sampai 14.000 feet. Jadi, ini masih dalam posisi naik. Kemudian kita lihat lagi call sign. Ini call sign-nya. Ini call sign-nya. Ini from. Call sign from. Call sign-nya si pemancar tracker. Ini adalah to. Ini adalah to. Dan ini adalah path. Yang tadi white 2-2 atau 2-1. Nah, kemudian ada pesan. Kayak pesannya di satelit yang sekarang stay at home. Nah, ini pesan ini adalah ARSAT, Payload on K5IS Balloon. ARSAT itu Amateur Radio Society at Texas Tech. Jadi ini adalah ARC, Amateur Radio Club dari mahasiswa di Texas Tech. Waktu itu saya dosen pembimbingnya. Nah, ini cara membaca paketnya ya. Cara baca paketnya. Nah, yang di atas ini yang sudah terdekode nih. Packet received 76, mulainya jam berapa, akhir jam berapa, posisi jam berapa. Distance to finish 39 mil, jadi 40 mil. Traveled-nya 41 mil, kecepatan 0 dan sebagainya. Altitude-nya pas sudah mendarat, data terakhir 2260. Maksimum speed 43 miles per hour. Maksimum altitude 86. Asik ya? Nah, ini kalau udah bisa baca data ini asik nih. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang cara membaca paket ini? Kan kemarin udah mulai ada yang memfoto ini data-data seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanyanya bukan baca datanya, melainkan nerbangin balon tuh di Indonesia jadi persoalan baru dengan perlunya izin dan dikomplain oleh penerbangan. Iya. Gimana kita bisa melakukan hal ini di Indonesia ya, Om? Makanya tuh saya sampai hari ini belum pernah meluncurkan balon dengan APRS. Padahal dulu kita udah diskusi di Surya University. Asik loh ini ngirim balon nih. Akhirnya mereka bikin satelit malah, bukan yang meluncurkan balon.
Itu Om Hambali ya tadi ya? Ya Om, kembali Om. Siap, oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sound card. Sound card TNC, jadi kita nggak perlu beli TNC lagi, terminal node controller. Kita pakai software. Softwarenya itu bisa UZ7HO, bisa AGWPE atau AGWPE Pro, MixW, FlexNet, atau Direwolf. Saya pakai Direwolf, karena free dan multi-platform. Jadi, bisa di Windows, bisa di Macintosh, bisa di Linux, bisa di Raspberry, dan sebagainya. Terus perlu ada rangkaian sederhana untuk transformer, untuk isolasi, mencegah hum, sama transistor untuk PTT. Nanti kita belajar 2 hari lagi bagaimana kita membuat setup ini. Catatan akhir, dulu tuh ada mailing list namanya ID IPRS, sampai sekarang sih masih ada juga sih. Kalau mau dipakai kita diskusi situ atau diskusi di grup. Kemudian, oh ya, deviasi atau level audio harus yang benar. Slightly under is better. Jadi jangan terlalu keras. Nanti 2 hari lagi nanti saya akan juga tunjukkan gimana setup audio level. Antena juga pakai yang baik. Path forward-nya kita perlu latihan membuat jaringan APRS. Jadi kita perlu bikin digipeater di beberapa kota, pasang iGate di setiap kota, latihan APRS, membuat APRS siap tracker dan sebagainya, yaitu untuk tim SAR dan tim Bankom dan sebagainya. Jadi kita bisa go kalau ada emergency. Nah, ini dia. Tadi saya sudah sebut beberapa SSID. Nah, sekarang ini komplit nih. SSID di RF itu bisa sampai 15. 0 sampai 15. Jadi ada 16. 0 itu tidak dipakai. Jadi misalnya YD0 NSX dash 0 itu nggak ada. Bikin aja YD0 NSX. Itu untuk home station. Untuk home station misalnya di laptop. Dia message capable. Message capable artinya bisa terima message. Nah, kemudian ada dash 1, 2, 3, 4. Itu untuk digipeater, untuk weather station, untuk iGate. Kenapa? Kadang-kadang kita punya satu weather, satunya iGate. Nah, kita bisa disediakan 1, 2, 3, 4. Yang 5, kalau misalnya kita pakai D-Star atau iPhone atau Android, tapi tidak ke RF. Yang dash 6 untuk SATGate atau Special Function. 78 itu untuk handheld. Handheld portable, bisa Kenwood, Yaesu, atau handheld yang lain. Dash 9 untuk mobile yang primary. Dash 10 internet only, salah ketik nih, internet only atau iGate. Jadi kalau masih kurang 1 2 3 4 5 masih kurang pakai di 10. 11 balloon, 12 juga bisa dipakai untuk tracker. 13 weather station, 14 truck, 15 nah buat macam-macam lah kalau masih kurang gitu. Jadi itu SSID standar ya. Selesai. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Tanya Om. Mau tanya Om. Monggo, silakan. Tadi kan yang nerbangin balon kan ngirimin data ketinggian. Yap. Nah itu gimana caranya nyetingnya Om? Atau misal pakai kayak apa tadi ya? Arduino itu bisa disettingnya gitu juga nggak? Nah, Atau malah lebih enak pakai Arduino? Nggak perlu repot-repot kamu. Karena apa? Karena GPS itu kan selain koordinat latitude sama longitude, dia juga ada elevation. Kalau kamu lihat di data GPGGA itu ada juga elevation. Jadi itu aja. Oh iya ya. Jadi data latitude, longitude sama elevation itu udah dikasih sama modul GPS. Dan itu bisa dikirimkan. Oke. Nanti
kalau bukan dua hari lagi, tapi 4 hari lagi, sewaktu kita belajar setup tracker, nanti akan saya tunjukkan opsi untuk ngirim atau tidak mengirim elevasi. Jadi di sini di tracker ini ada opsi untuk ngirim atau tidak mengirim elevasi. Gitu. Oke, silakan yang lain lagi, yang pertanyaan lain siapa? Halo Om. Yo, siapa nih? Vivoxby dari Ambon. Wow, Vivoxby. Saya mau tanya. Om Frans itu kan, Vivoxby. Iya. Siap. Ya, ya. Saya mau tanya tentang Open Tracker itu kan kami pernah pakai di bawah asuhan YBXM. Oh iya, sama Om Jopi ya. Iya, tapi Nah, itu saya ada tuh, berhayal. Ya. Saya berhayal, bisakah kita pakai lebih untuk lomba dayung? Bisa. Lantas, gimana kita bisa lihat garis finish lewat aprs.v? Wah, itu sulit itu. Karena biasanya garis finish kan harus dipakai kamera. Harus dipakai kamera, namanya photo finish namanya. Gini ceritanya. Kalau kita dalam satu lokasi ada beberapa tracker, kita tidak bisa mengirim posisi terlalu sering. Bayangkan kalau kita beaconing dalam waktu misalnya 5 detik sekali. Nanti kapan teman yang lain transmit? Atau transmitnya tubruan. Ya kan? Jadi kalau dalam posisi banyak tracker mancar posisi, itu diatur supaya jangan sering beaconing. Gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk melihat foto finish. Gitu. Tapi bisa dipakai untuk emergency. Misalnya, ada kapal yang terbalik. Nah, kita bisa tahu posisi terbalik yang terakhirnya di mana, karena dia membeaconnya, pas terbalik kan kapalnya nggak jalan. Sehingga pas dia beacon, pas posisinya dia terbeacon semenit kemudian, itu posisinya nggak beda jauh. Tapi kalau untuk finish, 1 menit udah beda jauh kan? Nggak mungkin. Gitu Om. Jadi aplikasinya jangan expect berlebihan. Untuk penentuan posisi kondisi darurat bisa. Tapi untuk finish siapa yang menang, waduh nanti diprotes tuh Om. Komentar Om. Belum lagi dengan fault tolerance dari GPS-nya. Karena kalau fault tolerance-nya gede kan juga ada yang bilang belum finish juga mungkin. Gimana Om Amali? GPS itu punya fault tolerance kan Om? Faktor kesalahan. Betul. Nah, kalau kita ngejar garis finish, sedangkan tiap GPS punya fault tolerance-nya beda-beda kan? Ya, sekarang itu udah sentimeter. Jadi ya, benar. berat itu kalau diimplementasikan di dayung. Betul, ya itu juga ada. Jadi bukan fault tolerance, tapi namanya resolusi dari GPS-nya sendiri. Oke, thank you. Nah, resolusinya. Jadi memang tidak bisa sampai berapa milimeter gitu resolusinya. Sedangkan foto finish itu kan benar-benar akurat milidetik per 100 detik malah 100 of a second. Gitu. Jadi ya bisa dipakai, taruh di masing-masing kapal. Gunanya kalau misalnya ada kapal nggak kembali, kita bisa cek di layar screen posisi terakhir di mana. Kita langsung bisa tim SAR-nya itu bisa langsung ke posisi itu untuk menolong mereka. Nah itu bisa cocok Om, tapi jangan buat penentuan finish. Gitu. Semoga menjelaskan ya Om Frans ya. Terima kasih Om. Siap. Oke, silakan yang lain. Om, tanya Om. Silakan. Tadi SSID itu apa namanya? -1, -2 dan seterusnya itu kan cuma sampai 15 tuh. Yap, betul. Terus F-nya juga sudah anggaplah reserve gitu. 01 untuk apa, 02 untuk -2 untuk apa gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai untuk 4 unit mobile, kita punya 4 armada misalnya,
Terus pakainya yang mana tuh? Apa semuanya pakai Wah, dash 15 dan lain sebagainya? ini sekarang kita mesti ingat-ingat dulu lah. APRS itu kan buat amatir radio. Janganlah armada mobil box kita dipasangin tracker. Nggak boleh. Nah, itu udah komersial namanya. Bukan. Ada batasannya juga Bukan ya. dong. Nah, yang kemarin ide saya itu kan untuk perahu nelayan tuh. Betul. Nah, seandainya nelayan itu punya 2 kapal atau 3 kapal kecil, perahu lah. Kalau kapal kan pakai yang besar biasanya pakai AIS kan. Betul sekali. Itu solusinya gimana tuh kira-kira? Apa pakai 2 call sign atau artinya ada 2 orang yang 2 atau 3 atau masing-masing kapal itu harus ada amatir radio di situ. Betul. Jadi kita harus ingat bahwa sewaktu kita transmit di APRS, di RF, itu adalah sebenarnya haknya seorang amatir. Jadi, supaya tidak melanggar aturan itu, harusnya di setiap kapal ada seorang amatir ya. Jadi waktu itu idenya adalah ya nakodanya atau salah satu jurumudinya suruh ambil ujian supaya memiliki call sign. Sehingga kita mengurangi kemungkinan penyalahgunaan frekuensi. Gitu. Jadi Oke, berarti anggap SSID itu dipakai bisa maksimum 2 armada ya, dash 15 gitu sama dash berapa, kecuali base station 1 misalnya dash 0 atau terus yang mobile itu tadi berarti ada 2 kemungkinan ya Om ya, ada dua unit plus betul. yang terakhir dash 15 itu ya. Betul sekali. Ada dash 11 sama dash 15. Jadi Oke Om, terima kasih. Oh, satu lagi Om. Oh ya, satu lagi Om. Soal white itu ada white 2-1 sama 2-2. Nah, path itu Om, path ya. Apa namanya? Nah, kemarin kan Om Yono bilang nggak usah deh, ARIS aja gitu. Itu gimana itu Om? Nah, ARIS itu untuk yang satelit. Kalau satelit kita pakai ARIS. Itu. Jadi nanti kan ini kan, ini pelan-pelan kita. Jadi 2 hari lagi kita setup di laptop, 2 hari lagi kita setup di portable, 2 hari lagi. Nah, 2 hari lagi boleh yang untuk setup satelit atau iGate. Nah, pokoknya banyak kok yang bisa dipelajari kok. Sampai bosen aja. Ada juga ngoprek. Terima kasih Om. Kalau mau belajar ngoprek TP-Link juga bisa lewat BIMTEK. Aman. Monggo. Yang Siapa pakai lagi nih? Bofeng aja Om. Apa? Pakai apa? Oke, terima kasih. Bofeng. Oh, Bofeng kan radionya, tapi kontrolernya apa? Oh iya, ting. Apa lagi? Ini ada Om Hakim ya. Om Hakim apa kabar nih? Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Om Yono. Selamat malam Om Hakim. Kedengeran Om? Wah, bagus nih. Om. Sehat Om. Ada. Sehat, alhamdulillah sehat semua. Sip, Gimana? Ya cukup menarik nih. Dilanjutkan BIMTEK yang lain. Ini saya ngamatin dulu Om Yono. Siap Om Hakim. Oke. Om Hakim, selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam. Aduh, rame nih, seru teman-teman di sini semua seru. Iya. Iya, begitu Om. Nah, ini Om saya ada usulan nih Om. Untuk teman-teman yang ikut BIMTEK, yang serius dan sudah bisa diterima di IO 86 APRS-nya baru kita keluarin sertifikat. Saya nanti bicara sama Alpa. Tapi harus yang serius, kalau enggak cuman BIMTEK nggak dicoba-coba percuma Om. Super sekali. Berat juga. Berat juga. yang kan bisa. Kan settingannya ada beberapa itu. Yang mau iGate,
berarti sertifikatnya iGate. Atau mau yang jinjing, pakai HT, ya nanti kategorinya HT. Kalau dua-duanya dia setting, ya dapat 2 sertifikat. Begitu, Om Yono. Super. Oh, ada Om Sony juga bilang setuju. Waduh. Sadis. Itu Ya, .com. sip. Kalau Om nanti Yono, kalau sudah cukup mapan untuk yang teman-teman Indonesia nih, YB Land, nah baru kita buka internasional sedikit lah, Om. Oh, bahasa Inggris. Berarti ngomong bahasa Inggris dong. Susah kita. Lah Om Yono kan sudah lama di sana. Nah, yang lain kasihan dong. Lah Yang ya lain enggak, yang Inggris untuk nih. lokal masih tetap kita tambahkan yang untuk internasional. Om Hakim sadis. Bukan sadis. Ini kita meregister Amsat ID ke internasional. Bahwa aktivitas kita ada untuk internasional. Gitu. Benar, tapi kita yang bodok bahasa Inggris nih gimana? Oh, yang ini tetap. Channelnya ini tetap yang lokal. Kita menambahkan spesial internasional yang berbahasa Inggris. Ini tetap lokal. Nggak dirubah. Ada penambahan channel aja. Ya, tenang Om Frans. Nanti tetap ada yang bahasa Indonesia. Kalau Om Ya. Yono lebih bahasa Inggris, kalau saya memang bodok bahasa Inggris. Atau mau spesial bahasa Jawa aja. Walah, lebay bahasa Ambon. Bahasa Ambon tuh. Om Jopi yang ngajar. Om Oke, Hakim. lanjut Om Yono. Lanjut ya. Silakan yang ada lagi yang mau tanya. Yang kemarin itu bikin eksperimen membuat rangkaian siapa ada ya? Itu Om Ardi kalau nggak salah bikin rangkaian ya. Ayo, siapa lagi? Silakan. Ide. Om Bagus tuh, yang ke deltawan delta kilo. Oh, Om Bagus bikin ya rangkaian ini tracker. Iya Om, tapi sudah lama kan karena dulu kan ininya IG-nya punyanya Pak Wawon, terus Pak Wawon sudah nggak aktif, jadi ya saya nggak pakai lagi Om gitu loh. Masih ada nggak gambar-gambarnya Om? Bisa nggak di? Gambarnya yang standar yang biasa, yang jadi kayak pakai Arduino plus Genio 06 itu Om, saya pakai itu aja, terus plus HP doang. Pakai HP, nggak ada HP Om. Pakai TCM 3105 berarti ada chipnya. Ya pakai jadi program sih Om, dia program dulu pakai itu kan Arduino itu. Terus ininya pakai GPS-nya pakai yang Neo itu Om, yang Neo Neo 06 itu. Nanti di suaranya dipantulkan dipancarkan lewat HT itu. Nanti kan ditangkap sama iGate. Nah, itu dia sudah nyoba udah setahun 2 tahun yang lalu. Wah, itu perlu tuh di-share tuh biar ada yang bisa bikin juga tuh. Iya sih. Pakai Arduino. Itu juga saya belajar dari internet juga kok Om Tom. Iya. Sip. Oke, siapa Bikin lagi? banyak biar kita beli. Sebenarnya kalau bisa banyak dan murah bisa tuh dipakai nanti. Kita beli. Yang mahal cuma Geo-nya aja Om, yang Geo itu mahal. Kalau yang lainnya murah kan kayak Arduino Pro itu murah Om, Mini Pro itu murah tuh. Oke. Ya kita manfaatkan orang lokal lah. Semurah apa Om Bagus? Kalau G-nya sekitar 350 Om. Oke, thank you Om. Ya, dibikin biar produk dalam negeri juga bisa bersaing. Yang jadi masalah Biar memang kita beli. Trackernya itu yang tinggal pakai itu masih impor semua, betul. Oke. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? nggak ada pertanyaan Om, info aja. Oke. Om Yono. Siap. Ya. Om Yono. Jadi tadi buat temannya yang SSID yang tanya SSID 15 itu, sekarang
Ada Om Yono, saya nggak tahu Om Yono udah ini belum, tapi saya yakin udah lah. Ada yang bisa generate, jadi kita nggak pakai SSID, nggak pakai DAS 1 0 sampai 15, kita malah bisa pakai nama kita begitu. Itu, jadi kita pakai nama kita atau pakai nama apa gitu. Nah cuma ya itu kembali ke standar gitu. Begitu Om Yono. Betul. Jadi bisa macam-macam sih. Selain sampai 15 bisa macam-macam. Tapi perlu diingat bahwa APRS via RF hanya mendefinisikan di protokolnya sampai DES15. Kalau di internet, kalau Om di internet itu bisa macam-macam. Hanya kalau di RF, di radio, via RF, via AGIT, itu ada protokolnya, ada standarnya. Itu. Jadi betul, ada yang misalnya YD0NX6-IS, misalnya that internet service, internet server, boleh. Tapi itu nggak mungkin di RF, dia hanya ada di internet saja. Dulu pernah saya punya, nggak apa-apa. Karena protokol di internet lebih panjang sih untuk penamaannya. Sedangkan itu kalau kita mau baca, itu ada di APRS 101, itu ada panjangnya call sign, itu udah di limit panjangnya call sign. Panjangnya call sign itu adalah 6, ditambah strip, ditambah SSID 2 bit. Nah, 2 bit itu maksimum 16. Itu. Jadi waktu kemarin ada, siapa itu yang Mike Alpha Charlie Victoria itu? Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Ya, Kok Dari jadi Palu. yang dari Palu Dari itu? Palu. Siapa namanya itu? Adi. Rama. Rama ya. Itu begitu saya lihat itu, waduh, itu jadi masalah tuh nanti buat kalau dia main APRS. Karena udah lebih panjang dari 6 maksimum, udah 7. Padahal memang secara legalnya boleh call sign sepanjang itu, tapi di APRS tuh belum. Untung dia belum main APRS ya, jangan bilangin. Atau dia udah ganti malah sekarang. Ganti MRR ya kalau nggak salah, Mike Romeo ya. Jadi udah aman. Tapi sempat itu dalam hati, aduh, udah main APRS nggak bisa tuh. Jadi gitu Om Jopi. Di konfigurasi open tracker-nya nggak mau masuk di. Itulah, betul. Di protokolnya itu nggak bisa lebih dari 6 call sign, 6 huruf strip, 2 SSID. Gitu ceritanya. Silakan yang lain. Ini Om Joko login 2 kali nih. Tokyo Japan sama di bawah itu Om Joko ada-ada aja. Ya. Yang nama panjang-panjang tuh sulit. Iya. Oke, siapa lagi? Silakan. Kita belum kena warning waktu nih, tapi silakan. Peserta tradingnya di ini bikin semacam rule bahwa harus pakai call sign, nggak boleh pakai nama yang nggak jelas. Kalau nggak jewer aja Om. Nama yang nggak jelas siapa itu? Oh, Om Frans yang nggak jelas. Om Jopi. Tapi saya kelihatan dari tampangnya tuh, saya tahu. Tapi ya nanti kita bikin aturan ya, tulisan call sign itu. Betul. Biar enak. Yang unlicensed room ini ya. Siapa namanya? Aduh, jadi lupa deh. Iya, saya belum login ini Om. Yankee Golf 3 Foxtrot Echo Oscar. Iya, yang di Pamekasan ya. Siap. Iya, habis saya panik. Seperti tadi malam terlambat masuk, sudah penuh. Jadi saya sikat aja. Siap, Om Frans. Ya. Pokoknya APRS Indonesia jangan kalah dengan Malaysia. Itulah, ini udah berapa tahun kita nggak berkembang, mudah-mudahan ini sekarang tambah seru. Ya, Om Hakim. Om Yono, untuk sekali kita BIMTEK online ini bisa berapa peserta Om Yono? Seingat saya Zoom itu bisa 80 maksimumnya. Menurut Benny itu yang free ya? Om, tapi menitnya dibatasi 40. Nah, untuk batasan menitnya
itu sekarang gara-gara COVID-19 itu limitnya hilang. Ya, Jadi nanti saya coba bisa jauh. mendekati Lebih dari 40 menit nanti keluar pop-up di layar saya bahwa limit 40-nya tidak ada gitu. Jadi boleh terus. Dan itu kemarin 2 hari lalu udah lewat 40 menit tanpa putus. Oke, jadi itu kapasitasnya cuma 80 ya, Om? 80 ya. Bisa lebih kayaknya. 80 cukup lah. Tadi coba banyak Om Yono tadi saya. Gimana Om Jopi? Satu kelas tadi 42 orang. Oh ya, Om Jopi satu kelas 42 orang? Iya, iya. Wow. Tadi siang tuh yang saya kontak Om. Bisa ya. gitu. Bisa ya, 42, nggak masalah. Iya. 1 jam lebih. Iya. Yang capek yang ngajarnya tuh kalau ini. Maka itu saya limit 40 menit ya. Capek sendiri nih, ngoceh. Saya punya aplikasi sendiri Om Yono. Oh ya, gimana? Ada untuk saya pakai. Saya ngajar untuk film production. Oh, itu gitu. Pesertanya 700 orang Om, sekali. Wow. Itu pakai aplikasi apa tuh? Om Hakim. Bikin untuk di Android maupun di web. Tapi kalau peminatnya banyak, boleh saya ini buat Amsat ID. Nantilah tapi dengan cara peminatnya serius. Kalau kita bikin Asia Tenggara mungkin ya, kalau peminatnya banyak. Ya, tergantung Om Yono lah. Untuk APRS, Om Yono lah yang pegang kendali. Saya pengamat aja. Om Hakim, ajarin kita bikin film singkat. Kenapa Om? Tolong ajarin kita di Amsat ini yang awam-awam ini bikin film singkat. Oh, baik. Iya. Nanti kan banyak kawan-kawan sudah ada di YouTube itu. Itu sekarang film singkat lagi ngetop. Om Yopi, apa kabar Om Yopi? Sehat Om Yopi? Sehat Om. Sehat-sehat Om. Sudah lama nggak jumpa ya? Iya, terakhir itu ya yang bahas kemarin tuh. Terakhir di kantor saya kan, kita jumpa. Iya, betul. Diculik sama Om Yono tuh. Satu mobil dari mana Om Yono dari Bogor ya, dari 8 rencananya mau pulang gitu, tapi Om Yono bilang lanjut aja kita bahas berikutnya. Aduh. Oke, lanjut Om Yono. Siap. Oke, kalau ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ya kita stop dulu di sini, kita lanjutkan 2 hari lagi. Silakan pertanyaan terakhir. Mungkin setelah nggak ada pertanyaan lagi Om, ngobrol-ngobrol aja Om. Oh ya boleh juga sih. Pengalaman IO 86 kan unlimited sekarang kan. Sekarang unlimited betul Om. Ya jadi setelah ini APRS kita tutup ya siapa aja mau ngobrol pengalaman IO 86 atau apa, IO 100, EME boleh, silakan siap. Iya. Silakan. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya. Oh, nggak ada ya? Om Yono, saya mau tanya sebentar aja. Ya, Om Frans. Biasanya saya di Ambon, Om Yopi itu kan dalam kota. Saya di kecamatan, ke timur, Baguala. Kenapa? Satelit biasanya kalau ke selatan saya kesulitan. Tapi kalau ke utara walaupun tinggi, enak begitu. Saya nggak tahu topografinya Om Frans kayak apa. Apakah ke selatan itu ada pepohonan, ada hutan, ada bukit. Nah itu dia. Jadi coba Om Frans lihat kalau ke arah utara seperti apa dan kalau ke arah selatan seperti apa. Jadi apakah ada hutan? Ada karena daunan, jadi daun-daun itu menyerap sinyal. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi serapannya. Semakin
lembab, semakin tinggi serapannya. Jadi kalau lagi musim kering, musim kemarau, itu serapan dari hutan itu kecil. Tapi kalau lagi hujan, itu sinyalnya terserap besar. Nah, itu saya belum pernah ke tempatnya Om Frans, jadi aku juga susah juga menjawabnya itu. Mungkin bisa dilihat. Di Lembah, Pulau Ambon kan Paso itu menghubungkan antara timur dengan barat. Nah, kalau di Lembah itu kayak mirip Bandung. Jadi Bandung itu kayak Kuali itu. Jadi dia kota Bandungnya itu di lembah. Itu sangat sulit. Sangat sulit. Itu kalau high elevation baru enak. Tapi kalau udah agak rendah, wah, berat. Kalau itu karena lembahnya itu kan. Itu. Oke, terima kasih. Kalau saya dulu seperti itu, ya kita naik gunung dulu. Kita naik ke atas gunung, baru bawa antena portable, baru komunikasi satelit. Gitu. Silakan yang lain. Apakah setiap paket data yang dikirimkan itu mandatori harus mengirimkan data GPS? Tidak. Jadi pertanyaannya Om Hamali bagus. Apakah setiap paket APRS itu harus ada data GPS? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi contohnya yang saya bisa mengirim message tanpa ada data GPS. Karena apa gini? Paketnya itu maksimum 250 bytes. Kalau sudah dipakai dengan koordinat GPS, kira-kira 100 bytes, datanya itu udah tinggal 150. Jadi, nanti 2 hari lagi, sewaktu kita belajar setup UASS, saya akan tunjukkan opsi yang tidak mengirim koordinat, sehingga kita bisa mengirim pesan lebih panjang. Itu, Om Hambali. Saya pemanfaatan di weather device atau station semacam itu, kan dia bentuknya standby di satu titik. Mungkin dengan coding aja bahwa ini nomor 1 atau nomor 100, selebihnya adalah data yang bisa ditaruh di situ, mudah humidity lah, apa segala macam, sehingga memberi ruang lebih besar untuk pengiriman data. Peduli di kita kan udah tahuan bahwa coding 1 itu ada di lokasi mana gitu, jadi tidak perlu lagi ngirim GPS. Ternyata memang tidak perlu ya. Oke, makasih Om Yono. Betul Om Hambali. Jadi untuk weather station dia hanya mengirim posisinya 1 dari 10. Sedangkan yang 9 lainnya dia mengirim informasi data cuaca. Kayak arah angin, kecepatan angin, humidity, curah hujan, dan sebagainya. Jadi betul Om, toh juga nggak bergerak kan. Jadi memang GPS-nya bisa dihemat. Tidak selalu setiap kali transmit posisi yang sama. Ya, oke. Sip, bagus. Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan resmi dan kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai. Saya nyimak. Nyimak? Enggak lah, ngoceh dong. Nggak punya bahan buat ngocehin.